Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Kan Yesus mengatakan jangan kau percaya. Mau seindah apapun ajaran Kristus yang datang, tapi bukan aku, jangan kau percaya. Mau sebaik apapun dia, mau sehebat apapun dia, sehebat apapun mujizat-mujizat, jangan kau percaya. Jangan. Memang kamu Sebab tidak kau akan percaya? disesatkan. Nah, kalau Anda tidak percaya, kenapa kamu percaya ketika Paulus mengaku bertemu Yesus? Paulus kan bukan Boleh nabi, saya jawab? dia Boleh saya Mesias. jawab? Nah, Oke, silakan. boleh saya jawab gini. Silakan. Saya jawabnya gini. Soalnya gini loh bang, gini. Mesias kata ini yang ketemu Rasul Paulus itu nggak mengajarkan kepada Paulus menerima wahyu untuk bisa menggauli setiap perempuan yang dia inginkan. Bang. Tidak mengajar mengawini bocil. Paulus mengatakan segala sesuatu boleh. Dengar Ya dulu, saya Bang. bantah. Paulus mengatakan segala sesuatu boleh. Paulus mengatakan jangan lagi kau mau dipenghambakan. Kau bukan lagi hamba. Kalau kau bukan lagi hamba, berarti kau siapa? Kalau kau bukan hamba Tuhan, kau siapa? Kau Tuhan. Sebagai Tuhan kau bebas gak? Bebas. Sekarang apa yang haram di agama Kristen? Ada yang haram di agama Kristen? Ada? Hah? Ada nggak? Ada kaki meja. Banyak, Jawab yang haram cepat. banyak. Kulen perbaskom nanti kau. Apa yang haram di Kristen? Tunjukkan dalilnya. Coba Satu baca aja. perintah Allah itu. Itu sudah dibatalkan berzina. itu keclok. Jangan berzina. Jangan berzina itu sudah dibatalkan. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Kristus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Jangan kau jilat-jilat lagi orang yang sudah dibatalin. Kau jilat lagi. Injil apa? Lagian itu kitabnya Yahudi, bukan kitab kau. Susah kalian itu. Kata siapa? Ya kata yang punya kitab lah. Apa? Siapa? Ulangan 33 nomor 4. Taurat Musa itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Emang kalian Bani Yakub? Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukum yang datang kepada Yakub dan aturan-aturan yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Dan aja lu pakai hukumnya orang. Kalian memang itu perampok. Kenapa? Kenapa demikian? Itu boleh. Itu di Paulus tuh. Jangan lagi kau mau diperhambakan sebab kau sekarang bukan hamba. Gini loh Juma. Kalau seandainya si Rasul Paulus mengatakan menerima wahyu, menerima wahyu supaya bebas menggauli setiap perempuan yang keinginan, berarti dia itu sesat itu. Nah itu dalam agama Nggak ada Paulus seperti itu. itu, loh. Ada. Kutunjukkan dalilnya. Kutunjukkan dalilnya. Rasul Paulus itu gini loh. Kutunjukkan dalilnya. Ada saat. Kutunjukkan. Mau aku tunjukkan dalilnya. Paulus membolehkan kemudian memburit, menggauli kucing, ayam, sapi, biawak. Mau kutunjukkan dalilnya. Mau. Tuyul. Ngomong seenak perut. Baca Galatia 5 nomor 1. Kristus telah memerdekakan kita dan membebaskan kita dari penghambaan. Tuh. Lempar juga panci muka kau nanti. Ngomong seenak perut. Kau kalau kebencian asal bicara, kau belajar dulu. Pakai itu mukamu. Ada enggak yang haram di gereja? Ada. Minum, makan, laki sana sama laki dinikahkan. Sama binatang aja kalian ngembat kok. Banyak cerita kau pijak juga mulut kau nanti. Ngomong asal kebencian aja. Ngomong itu pakai akal, pakai dalil. Bang Juma, Apalagi? kamu kok ngomongnya kayak orang kesetanan gitu loh, padahal Enggak dong. Ada manusia biadab mengatakan menerima wahyu supaya Bang Juma susah diterima kata-kata dengan gaya. Manusia biadab apa? Kalau seandainya Kau tunjukkan Paulus mengatakan, negara mayoritas Islam atau negara mayoritas Kristen seandainya- punya AIDS itu. Hei, Balul. Udah dibilang di Kristen itu nggak ada aturan. Aku mau tanya sama kalian yang Kristen yang ada di sini.
Iya, Berapa batasan usia dinikahkan dalam Kristen? Perempuan. Berapa batas usia wanita perempuan bisa dinikahi? Jawab. Kasih dalil. Ya, kenapa harus dibatasi? Berarti kau bisa menikahi anak usia 1 hari kan? Ya, Kaulah itu. bukan seperti itu. Mana dalilmu? Syarat sah nikah dalam Kristen apa? Apa? Syarat Ada. nikah. Iya. Dalil. Dalilnya kenapa? Ada. Kenapa? Agama Kristen itu sama seperti hewan, tidak punya aturan asal kau tahu. Jadi Di Indonesia ini kalian itu kayak ada aturan karena kalian niru-niru kami. Di Kristen itu nggak ada nikah itu, yang ada kawin. Kamu suka aku suka kamu, kita sudah punya anak, suami istri lah kita. Adapun acara nikah-nikahan itu cuma niru-niru Yunani itu. Nggak ada, coba kau tunjukkan di mana prosesi pernikahan di dalam Bible. Tunjukkan. ya apa pentingnya itu proses itu? Ya makanya kalian seperti binatang, kan salah aku bilang. Kok seperti itu? Lah kalau tidak seperti binatang, mana proses pernikahan di Kristen itu, mana dalilnya? Enggak, dalilnya apa? Kalau udah ada Dalilnya proses apa? matang, ada proses Udahlah, matang, kembali kepada tema, saudara-saudara. Iya. Kembali kepada tema. Ketika Ya, Yesus apa tuh? mengatakan, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus, Iya. jangan kau percaya. Kenapa Iya. Anda percaya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus? Ya emang dikatakan jangan percaya kepada Paulus. Lah, orang kan Paulus itu? Ya orang. Nah, terus? Ya terus nggak ada dikatakan nggak percaya sama Paulus, kan dikatakan bukan Paulus. Kan orang. Iya. Inilah kalian. Apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, mengaku bertemu dengan Mesias di dalam bilik, kata Yesus, jangan Bukan kayak percaya. gitu bacanya cuma. Bukan kayak gitu. Mulai. Jika orang mengaku dirinya sebagai nabi dan sebagai Dari mana Mesias, kau tahu Udah itu ada Paulus? dalilnya itu, udah si Dion ini diturunin dong. Dari tadi dia pura-pura gila. Kau turun, kau ke gereja gila, colok memang. pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Kau gila memang kau. Dari tadi kau dikasih hati, makin menjadi-jadi. Dari mana dasarnya itu Paulus, Bang Juma? Matius 24 itu mengatakan, Iya. jadi apabila ada orang berkata ada Iya. Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Iya, nggak masalah di situ kita nggak. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, kenapa kamu percaya? Di mana dia ketemu? Lah kan di padang gurun itu siapa? Yang ditemui di padang gurun itu siapa? Mesias atau bukan itu? Padang gurun mana? Paulus di padang Ketika gurun. dia ke Damsyik, Iya, itu padang gurun. di padang gurun lah, makanya kau belajar. Aku belajar itu bukan padang gurun. Kalau padang gurun, Iya, nggak tahu padang gurun. kalau Damsyik menuju Damsyik itu padang gurun, apa yang akan menjadi taruhanmu? Kok kalau? Kok pakai kata kalau? Ya kalau itu padang gurun, Iya, kenapa harus pakai kata kalau? Berarti kamu ya berarti kamu ragu-ragu. pembohong. Karena jelas Damsyik Kau yang itu bohong adalah pakai padang kalau. gurun. Ya karena dalilnya ada. Kalau Damsyik itu adalah padang gurun. Makanya kau belajar. Jangan kau hanya Kristen. Potensi dan ilmu dari tahu. Iya memang betul. Betul memang. Gak ada ilmu Kristen itu. Bukan Kristen namanya kalau ada ilmu tentang Bible ya. Woi, jangan dimati-matikan, jangan di-mute. Sekarang kalau ada dalilnya menuju ke Damsyik itu padang gurun, gimana? Kenapa pakai kalau? Dalilnya Karena apa? ada dalilnya. Apa dalilnya? 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Iya, apa? Sebut. Bilang aja kok nggak tahu. Iya, ya sebutlah kau yang buka dalil. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Iya. Ya apalagi? Paulus bertemu dengan Itu kepada Paulus Mesias. itu. Halo. Semua hotel ini kok jadi pengorok semua ya. Kamu ini kok diskusi Bible nggak ngerti, asal ngomong aja kau.
Memang di sana itu, memang di sana itu ada kali, batu kali gitu loh, pebukitan kayak Indonesia gitu, ada pohon-pohonan gitu. Padang gurun di sana bro. Itu dugaanmu. Terus di sana apa? Kali. Iya enggak. Oh kali Malang di sana, bukan cuma kali. Kapan kau tak Padang gurun. Hei, saudara, Yesusnya berpesan kepada muridnya, bukan kepada Kristen. Iya. Kepada muridnya Yesus berpesan. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Ya itu betul itu, jangan dipercaya. Nah, terus kenapa kamu percaya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias? Kan tadi katanya dia berpesan kepada muridnya. Halo. Iya, percaya atau jangan percaya? Ya jangan dipercaya. Ya, terus kamu kenapa percaya? Ya kan itu bukan Paulus yang dimaksud. Dumpala. Bukan pula Paulus yang dimaksud. Jadi yang Memang bukan. Apa alasanmu mengatakan bukan? Enggak. Kau dulu nuduh palsu itu, nuduh Paulus itu dia yang dimaksud, apa dalilmu? Kan jelas apabila ada orang berkata dia melihat Mesias atau bertemu Mesias di padang gurun, Iya. jangan kau percaya. Paulus mengaku bertemu Mesias di padang gurun enggak? Bukan di padang gurun. Lalu di mana? Jalan ke Damsik. Lah, Damsik tadi saya sudah bacakan. Damsik itu padang gurun atau bukan? Itu kota Jakarta itu dulu hutan. Kalau zaman sekarang bukan hutan lagi. Lampu merah aja deh. Dumpala. Mending kau ke gereja, protin celana pendeta, colok pantatnya, jilat tanganmu. Tahu nggak? Kalau udah keluar kata-kata kotor, itu menandakan argumennya lemah. Nggak apa-apa, nggak masalah. Saya berhadapan dengan orang gila pembohong, nggak masalah. Bunda Mila naik bun. Saya nggak peduli kalian ya. Kalau saya sudah kasih materi yang sangat sederhana, hanya minta kalian itu jujur. Kalian kan selalu mengatakan di Islam itu boleh berbohong 3 hal. Cuman 3 kan di Islam. Selebihnya kalian yang ambil kan. Ada berapa angka di dunia ini? Dari angka 1 sampai triliunan, cuman 3 diambil Islam. Selebihnya kalian semua. Semua yang ada dalam agamamu itu semuanya dusta dan kebohongan. Ini sederhananya. Yesus berkata, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kau percaya. Bilang pula Damsik bukan padang gurun. Dalilnya sudah tutup uraikan. 1 Raja-Raja 19:15, Damsik itu padang gurun. Bukan padang gurun. Lalu apa? Kota metropolitan rupanya. Ada kereta api di sana, kereta listrik. Katanya tadi di Jakarta dulu kan nggak begini, hutan katanya gitu. Ya lebih parah dulu berarti. Abad pertama Damsik itu masih padang gurun. Kau pikir di sana Ada warung kopi. banyak warkop? Inilah kalian saudara-saudara. Jangan-jangan di sana dulu ada Bolangi Baju, rumah hobi. Selamat pagi. Ya pagi. Apa nih? Yesus berkata, apabila ada yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kau percaya. Benar. Kenapa Anda percaya kepada orang yang bernama Paulus ketika dia mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Yesus, Mesias dan Mesias itu apakah paralel? Ya iyalah, lalu siapa lagi yang dimaksud di sana? Yesus itu orang yang manusia yang dilihat orang. Waktu itu Apa? Mesias itu yang diurapi. Terus itu artinya Apa? Indomie. Mesias itu artinya yang diurapi itu gelar. Iya. Nah, Apa hubungannya? Siapa yang tanya? Apakah dia mengatakan aku ketemu Mesias? Enggak, logikanya. Biar aku bacakan. Iya, Ayat silakan. yang mana Anda ambil? Silakan. Matius 24. Oke, itu perkataan Yesus. Ya, kepada Bani Israel. Nomor 23 sampai 26. 24. Sebentar saya bacakan. Matius 24. Ya, 23 sampai 26. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat,
Mesias ada di sana atau Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Oke. Sekarang ada hubungannya dengan Paulus mana? Ayat mana Anda ambil? Jangan so intelek tetapi otakmu nggak berfungsi ya kawan ya. Yakinkan dulu otakmu berfungsi. Udah nggak usah. Oke. Kalau ada yang Mama Dede. Ya. udah kamu turun sebelum keluar mulutmu turun. Langsung ketahuan. Turun. Nah. Jadi teman-teman yang Muslim saya tanya, kalau Anda mengaku bertemu dengan Mesias atau mengaku bertemu dengan Kristus, habis itu Anda laporkan ke Kristen. Yang ada dalam benak saudara-saudara Kristen pemakan babi ini siapa? Bom atau Yesus yang Anda temui? Gimana? Kalau ada di antara kalian mengaku bertemu dengan Mesias atau Kristus, lantas Anda laporkan ke Kristen pemakan babi, yang ada dalam benak mereka, misalnya Bunda Rahma bertemu dengan si Cuplis yang barusan turun. Bos, saya ketemu Mesias loh. Dalam pikiran dia itu Yesus atau bom? Bom. Hah? Kok bisa jadi Di begini? pikirannya dia percaya bahwa itu Yesus. Jangan diputar-putar Bunda. Ya jelas dalam pikirannya dia itu adalah Yesus. Ya. Apabila kemudian kita berbicara Mesias, maka yang nampak di otak mereka ya Yesus. Jadi tidak perlu disebut namanya Yesus di sana. Kan sudah dikatakan apabila ada yang mengaku bertemu dengan Mesias, mengaku bertemu dengan Kristus, jangan kau percaya, maksudnya mengaku bertemu Kristus, Yesus itu yang dimaksud. Kok lari kemana-mana si Bahlul? Karena di perjanjian baru hanya Yesus yang digelari Kristus. Lagian juga Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti Kristus itu aku itu Kristus, Yesus itu Kristus, Yesus itu aku itu Mesias. Memang dompal Kristen ini. Diajak diskusi baik-baik, malah pura-pura gila. Kan Yesus berkata, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Mesias, maksudnya Yesus lah, di situ yang dimaksud. Memang ada Mesias lain? Jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu, maksudnya sebab Yesus palsu. Itu maksudnya. Apabila ada yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, mengaku bertemu Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Pertanyaan saya, kenapa ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, kenapa Kristen percaya? Apa jawaban Kristen? Silakan kita dengarkan. Tidur. Akang ada Bunda Mila di bawah tuh, mau naik. Jadi mereka itu pura-pura on ya. Padahal udah jelas di situ nomor 26. Intinya kalau Oten itu diskusi ya, aku simak dari tadi, bukan sebenarnya melawan Banyuma. Tahu nggak dia lawan siapa? Yesus. Ya, itu dia lawan. Yesus yang lawan. Yesus. Mereka ini anti Yesus, anti Kristus. Mereka lebih percaya kepada Kristus palsu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka lebih percaya Kristus palsu daripada Yesus yang asli. Yesus aslinya mengatakan, apabila ada yang berkata kepadamu, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu. Iya, memang kami nggak percaya itu. Tapi kenapa kamu percaya kepada Paulus? Iya, karena yang dimaksud bukan Paulus.
Dari mana kamu tahu kalau yang dimaksud bukan Paulus? Sementara Yesus mengatakan jika ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, Iya. jangan kamu percaya. Iya. Terus dari Terus mana? kenapa kamu percaya? Dari mana kok bisa diarahkan ke Paulus itu? Lalu siapa? Kan orang. Paulus yang bukan orang. Udah berubah sapi rupanya Paulus itu. Iya, tapi bukan dia orang, tapi bukan dia yang dimaksud. Tidak ada pengecualian dari Yesus. Tidak ada. Sebab kalau aku yang datang, maka tanda-tanda ini akan menyertai. Berarti kalau bukan aku datang, jangan kau percaya. Kalau tidak ada tanda itu, jangan kau percaya. Makanya jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu Yesus kalau tidak ada tanda-tanda tersebut. Nah sekarang tanda-tanda itu, yaitu tanda yang mengelilingi Yesus ketika ia datang. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Apakah sudah ada? Tidak ada. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, tapi tidak ada tanda-tanda itu, jangan kau percaya. Pertanyaan saya, kenapa kau percaya kepada Paulus? Itu yang dimaksud kedatangan kedua kali secara fisik. Murid Paulus ini. Emang Yesus pernah mengatakan dia datang tanpa fisik? Kenapa Pernah. harus? Kenapa harus dikatakan dulu saya mau datang dengan tidak berfisik? Kan dia mengatakan sendiri, demikianlah nanti kelak kedatangan anak manusia. Ya, kelak. Berarti dia datang kedua kalinya sebagai anak manusia, sebagai manusia. Jadi Iya. kalau bukan sebagai manusia, jangan kau percaya. Kan itu dalilnya. Ada dibilang sebagai kalau datang bukan sebagai manusia, ada dibilang seperti itu. Kan dia mengatakan kalau ada Mesias di sini, ada Mesias dan jangan kau percaya. Memang kami nggak percaya kalau ada yang bilang ada Mesias di Loh, sana. Paulus kenapa kamu percaya? Iya, saya percaya karena Kan perintahnya jangan percaya. iya kalau sama orang yang memberitakan yang palsu kan nggak percaya. Loh, kan perintahnya jangan percaya. Kenapa kamu percaya? Percaya sama siapa? Orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Di padang gurun. Iya, Siapa itu yang dimaksud? ya siapapun. Ya siapa yang kami percaya, kan nggak ada yang kami percaya. Yang Paulus kamu percaya. Ya Paulus kami percaya. Iya, kan perintahnya jangan percaya. Robek otak kau kan? Bukan robek. Lah kan perintahnya, perintah Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya Jangan percaya. Terus kenapa kamu percaya? kepada Ya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. siapa yang bertemu dengan Yesus di padang gurun? Paulus kan? Dari mana kau tahu bertemu dengan Paulus di padang gurun? Lalu yang ditemui di padang gurun itu siapa? Siapa? Nggak tahu siapa yang bertemu di padang gurun. Lah Paulus semua itu siapa dia temui? Ya Yesus. Iya. Yesusnya mengatakan percaya atau jangan percaya? Ketemunya di mana? Ketemunya di mana? Baca nomor 23. Kalau ada yang mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Di sana sini percaya, di mana dimanapun. Pokoknya mengaku bertemu dengan Mesias, jangan kau percaya. Kenapa kamu percaya? Dimanapun atau di padang gurun? Itu data nomor 25-nya, nomor 26-nya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa kau percaya? Enggak, dimanapun atau di padang gurun. Dia mengatakan di data nomor 23-nya, dia tidak mengatakan di padang gurun, Cak Ayu. Pada waktu itu jika ada orang berkata, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, kenapa kamu percaya? Ya saya percayalah sama Paulus, dia itu. Berarti kamu tidak percaya Yesus, kamu percaya kepada Paulus. Saya percaya Yesus. Saya Kalau percaya Yesus, Paulus. lalu kenapa kamu percaya kepada Paulus? Ya saya percaya, nggak ada larangan percaya. Kan perintahnya jangan percaya, Cak Ayu. Perintah siapa? Jangan percaya. Perintah Yesus. Tunjukkan Matius dalil. 24, Matius 24 nomor 23. Yesus jangan percaya kepada Paulus. Orang yang Iya, itu mengaku bukan Paulus yang dimaksud. Orang Paulus ini orang bukan. Iya, orang Paulus. Kata Yesus jangan kau percaya. Bukan Paulus yang dimaksud. Dari mana kau tahu bahwa bukan Paulus? Sementara dia mengatakan jika ada orang yang mengaku bertemu, dia mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Nah, kenapa kamu percaya? Ya apa?
Ya memang kami gak percaya sama orang yang mengaku bertemu dengan Yesus. Nih, terus kenapa kau percaya Paulus? Ya saya percaya, gak ada larangan percaya sama Paulus. Yesus mengatakan jangan kau percaya. Gak ada Yesus bilang jangan percaya ke Paulus. Orang, Paulus itu bukan orang, sudah jadi setan dia rupanya. Iya, kan Yesus mengatakan jangan kau percaya orang yang mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Ya, Perintahnya jangan itu. percaya. Ya kan clear itu apa yang Ya, dipercaya. terus kenapa kamu percaya kepada Paulus? Iya kan nggak ada orang yang bilang jangan percaya. Yesus nggak ada bilang jangan percaya kepada Paulus. Tapi kan Paulus mengatakan orang cak kangkung. Perintahnya jangan kau percaya. Jika ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Itu perintahnya. Paulus nggak ada bilang ada Mesias di sana, ada Mesias. Lalu yang ditemui dia siapa? Yesus. Itu lucu ente ini.